Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Marcella Arini Lestari dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang ilmu Nahwu yang telah saya buat artikelnya dengan judul Kontribusi Ulama-ulama Nahwu Sepanjang Zaman. Baik, di pembahasan yang pertama kita akan membahas definisi ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu itu ilmu yang dengan kita mempelajarinya, kita akan mengetahui hukum-hukum kalimat dalam suatu kata, baik itu mufrad, musanna atau jama', dan juga kalimat-kalimat yang tersusun secara mabni atau mu'rabnya. Dan tentunya ilmu Nahwu ini bisa memberikan kita contoh bagaimana untuk mengetahui harokat akhir dalam suatu kata tersebut, seperti fathah, rofa, jer, dan jazm. Ilmu Nahwu juga ilmu yang membahas tentang jabatan suatu kalimat, baik berupa isim, fiil, dan huruf. Yang paling penting adalah ilmu Nahwu itu membahas tentang i'rob atau mengetahui bagaimana harokat akhir tersebut gitu. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah terciptanya ilmu Nahwu. Sejarah permulaan terciptanya ilmu gramatikal bahasa Arab berasal dari kisah Abu Aswad Ad-Du'ali yang melewati seorang yang sedang membaca Al-Quran. Dia membaca surat At-Taubah ayat 3 dengan ucapan yang sedikit berbeda dengan artinya. Karena mendengar perkataan tersebut, Abu Aswad Ad-Du'ali ini ketakutan. Ia takut jika bahasa Arab hilang keindahannya dan keistimewaannya. Peristiwa tersebut terjadi pada zaman awal Daulah Islam. Kemudian hal ini disadari oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memperbaiki keadaan ini dengan membuat pembagian kata seperti bab inna wa akhwatuha, bentuk idhofah, bentuk ta'ajub atau kekaguman, kata tanya, dan selainnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Aswad, ikutilah jalan ini. Sekian. Sumbangan atau jasa Abu Aswad Ad-Du'ali. Salah satu sumbangan terbesar Abu Aswad Ad-Du'ali ini adalah perumusan harokat atau tanda baca. Atas jasa Abu Aswad Ad-Du'ali, umat Islam dapat membaca Al-Quran yang sudah dikodifikasikan dan menghindarkan dari kesalahan membaca Al-Quran. Dan inilah cara Abu Aswad Ad-Du'ali memuliakan Al-Quran. Ulama yang selanjutnya ada Al-Khalil. Al-Khalil adalah keturunan dari Fahrud bin Syababah. Ia lahir pada tahun 1000 Hijriyah di kota Basroh, dijuluki sebagai Basroh Al-Uz. Ia tumbuh dan berkembang di sana dan dididik bersama keluarganya. Al-Khalil wafat pada tahun 1750 Hijriyah di kota Basroh pada masa Harun Ar-Rasyid. Pemikiran Al-Khalil di bidang Nahwu dan Shorof. Menurut Al-Khalil, di bidang Nahwu dan Shorof, Al-Khalil ini menjadi tokoh bahasa Arab yang sebenarnya terkenal juga dengan keahlian musiknya. Pemikiran Al-Khalil dapat
dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kaidah istilah nahwu shorof. Meskipun Al-Khalil tidak menulis buku besarnya tentang prinsip-prinsip nahwu shorof, maka muridnya yang bernama Sibawayh telah merekamnya dan telah menjadikannya sebagai kitab untuk dipelajari oleh orang-orang yang ingin mendalami nahwu shorof. Yang kedua ada konsep amil dan ma'mul. Yang ketiga ada konsep simai. Konsep simai adalah suatu konsep Al-Khalil dalam ilmu Arab. Simai ini sebagai suatu konsep yang dimaksudkan sebagai salah satu metode menjadi dasar dalam menentukan kaidah bahasa Arab. Kemudian ada ulama yang selanjutnya, Abu Abi Ishaq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Ishaq. Ia salah satu orang yang merumuskan kaidah-kaidah nahwu, menetapkan prinsip-prinsip analogi, dan menerangkan berbagai alasan secara linguistis. Sampai akhir hayatnya, Ibnu bin Abi Ishaq ini tidak meninggalkan satu buku pun tentang ilmu berharga. Namun beliau ini sampaikan melalui muhadharah atau kegiatan mengaji yang berpindah-pindah seperti itu. Adapun ulama yang selanjutnya adalah Isa bin Umar As-Saqifi. Isa bin Umar As-Saqifi adalah penduduk Basrah yang lahir di daerah Saqif. Oleh karena itu, ia digelari As-Saqifi oleh penduduk di sana. Ia juga seorang murid dari Ibnu Abi Ishaq. Isa bin Umar kembali ke hadapan Tuhan atau meninggal atau wafat dan meninggalkan beberapa karya yang penting dalam bentuk risalah dan karangan, antara lain Al-Jami dan Al-Ikmal. Ulama yang selanjutnya ada Abu Amr Al-A'la. Beliau lahir di Mekah pada tahun 70 Hijriyah dan dibesarkan di Basrah, serta menetap di sana sampai beliau meninggal pada tahun 1504 Hijriyah. Ia juga termasuk dari salah satu murid dari Ibnu Abi Ishaq. Hanya saja di samping dikenal sebagai ilmu nahwu, beliau dikenal sebagai ahli dalam membaca Al-Quran, dan juga dikenal sebagai Qira'ul Quran As-Sab'ah, 7 orang yang dijadikan panutan dalam membaca Al-Quran. Ini sebab ini hampir mengalahkan keterkenalannya sebagai ahli nahwu. Baik, selanjutnya adalah simpulan dari apa yang telah saya paparkan di atas adalah bahwa ya setelah membahas kontribusi para ulama-ulama nahwu, kita bisa menyimpulkan ya bahwa perjuangan ulama-ulama nahwu itu sangat berjasa bagi kita semua. Tanpa adanya ulama nahwu, mungkin kita sekarang akan kesulitan dalam membaca huruf hijaiyah atau kalimat bahasa Arab seperti itu. Karena di zaman dulu itu huruf hijaiyah belum ada syakal sama sekali. Jadi masih banyak yang keliru dalam membacanya gitu. Selain itu, kita juga bisa mengetahui apa saja sih kontribusi yang telah ada
pada ulama nahwu tersebut gitu. Dari zamannya Abu Aswad Ad-Du'ali, sejarahnya itu karena mendengar saja, karena mendengar ada orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah, itu tuh akan menimbulkan arti yang salah pula gitu. Semenjak itu Abu Aswad mengadu kepada Ali bin Abi Thalib bahwa masih ada yang keliru dalam membaca tulisan Arab tersebut gitu. Abu Aswad Ad-Du'ali ini tidak ingin kaidah-kaidah bahasa Arab terusak atau hilang gitu keindahannya, keistimewaannya. Maka dari situlah Abu Aswad merumuskan kaidah-kaidah nahwu gitu. Dan selain itu juga kita bisa memahami i'rab dengan baik dan bisa memberi jabatan pada akhir kalimat atau bisa dengan mudah membaca tulisan. Iya, itu sangat penting. Ilmu nahwu itu sangat penting bagi orang yang ingin memperdalam ilmu nahwu ya. Seperti itu. Maka jangan lupakan jasa ulama-ulama nahwu tersebut. Sekian. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saya kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan. Mungkin presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.